Menit 12, Sumba. Jika saya bicara tentang Sumba ya Sakti, akhir-akhir ini memang Sumba ini menjadi pusat perhatian saya kalau saya lagi browsing. Yes, betul. Jadinya selain di sana itu ada potensi wisata yang cukup menarik wisatawan, di sana itu saya tertarik dengan kainnya. Dengan kainnya. Iya benar, Okay. apalagi ya sebagai orang yang suka banget sama kain-kain tradisional, saya baru tahu di sana warga Sumba itu masih melestarikan pakaian adatnya itu dengan kain itu, dari kain tenun ikat namanya. Kain tenun ikat. Tapi jangan lupa juga sebelumnya ini kain tenun ini diberi pewarna alami dan tentunya juga masih memiliki motif khas Sumba. Nah, keren kan? Nah, kalau kamu mau nyari, saya kasih tahu kamu lokasinya. Dimana? Lokasinya ini, usaha pembuatan kain tertua ini ada di Kampung Kalu di Sumba Timur. Tidak boleh dilewatkan. Saya titip satu ya. Halamat Takalahumba. Selamat datang di Sumba. Nusa Tenggara Timur tak hanya sajikan pemandangan elok, namun juga tawarkan kekayaan alam dan budaya yang unik. Salah satu dari 566 pulau yang ada di NTT adalah Sumba. Sumba termasuk 4 besar pulau di provinsi ini. Salah satu kekayaan budaya Sumba adalah pakaian adatnya. Nah, masing-masing daerah punya pesona pakaian adatnya masing-masing. Nah, jika di daerah lain, sarung digunakan oleh laki-laki, namun di Waingapu, Sumba Timur, sarung digunakan oleh perempuan. Dan jangan ditanya, berapa lama waktu untuk membuat kain ini? Butuh waktu hingga 1 tahun lamanya. Setahun, Rambo. Iya, 1 tahun. Salah satu tempat pembuatan kain Sumba tertua di sini adalah Kampung Kalu, Kota Waingapu, Sumba Timur. Ada pabrik Amanai Tukang namanya. Pemiliknya kini merupakan generasi ketiga. Ama dalam bahasa Sumba berarti bapak. Dan Tukang adalah nama anak laki-laki pertama dari si pemilik. Di Sumba, nama seorang ayah tidak boleh disebutkan. Sebagai penggantinya, nama anaknya menjadi panggilan. Di bengkel kerjanya ada 10 perajin. Masing-masing perajin mengerjakan bagian yang spesifik. Dibutuhkan proses yang panjang untuk membuat selembaran kain Sumba. Kain tenun di sini dikenal dengan nama kain tenun ikat Sumba. Ukurannya 3,5 meter kali 1 meter. Ada 2 jenis tenun ikat di sini. Hinggi Kombo untuk kain tenun merah dan Hinggi Kaworu untuk kain tenun biru. Pewarnaan alami yang memakan waktu panjang menjadi keunggulannya. Proses panjang itu dibayar dengan awetnya warna kain hingga puluhan tahun. Kalau obat toko itu kan nanti pakai tidak lama, Mbak. Kan orang prosesnya ini paling satu minggu atau 1 bulan, paling lama itu 1 bulan. Tetapi kali ini yang asli ini kita dapat 2 lembar, 4 lembar 1 tahun, Mbak. Ini kain Sumba ini, Mbak, yang harga 5 juta, kalau makin sampai 50 tahun, 60 tahun harga ratusan juta. Yang kain ini, yang kain Sumba ini. Jadi begitu dari prosesnya lama. Jadi karena dia mahal kan Sumba, bukan karena mahal, prosesnya lama, Mbak. Sedangkan motif kainnya pun tak sembarangan. Semua memiliki arti sejarah. Misalnya kain bertema perang ini. Raja-raja dulu masih bebas perang-perang, Mbak, ya. Ada orang itu kalau pergi perang nanti pulang kasih tunjuk sama raja. Dia sudah potong si A, si B, kasih tunjuk sama raja. Jadi raja suruh dia punya hamba. Jadi gantung-gantung dulu, Mbak. Jadi itu yang ada di kain itu kepala, andung kepala, itu orang bilang kepala tengkorak, itu kepala manusia. Ada juga kain dengan tema bersejarah lain, yaitu prosesi penguburan raja. Kuda tunggangan raja itu terus jadi kalau upacara adat itu harus ada bilang ini kuda merah itu kuda tunggangan raja. Jadi sampai di situ itu panggang itu di penyamba itu harus naik kuda. Langsung tempat penguburan itu dia kasih ada di penyamba untuk memegang sama dia. Kalau pewarnaannya saja butuh waktu lama, apalagi hingga jadi selembar kain. Dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Pabrik rumahan ini hanya bisa memproduksi 4 kain tenun ikat dalam setahun. Proses pembuatan kain dimulai dari proses pelinting kapas menjadi benang. Bahan kapas pun langsung diambil dari pohonnya, bukan beli di toko. Setelah kumpulan benang terkumpul, benang digulung terus hingga mencapai jumlah yang diinginkan. Proses selanjutnya adalah pameni, atau menentukan panjang dan lebar kain.
Proses dilanjutkan dengan pengencangan. Benang yang sudah sesuai ukuran dikencangkan dan didiamkan sebulan agar bentuknya tetap. Setelah benang kencang, masuk ke proses ikat dan desain motif. Nah, ini dia proses paling sulit dalam membuat kain sumba, yaitu mengikat kumpulan benang dengan menggunakan ini, tali gewang. Kesulitannya itu karena kita harus mengikat talinya sesuai dengan motif yang ada. Kalau melenceng sedikit ya bedalah hasilnya. Begitu ya? Beda hasilnya ya. Motif kain sudah ada, tinggal diwarnai. Warna lapis pertama adalah biru. Warna biru didapat dari campuran daun nila dan kapur. Saat musim hujan cukup sulit untuk mendapatkan daun nila. Bahkan harus mencangkul hingga kedalaman 2 meter. Sedangkan saat kemarau, batu biru ini menggantikan fungsi daun nila, karena daun nila tidak tumbuh saat kemarau. Setelah berwarna biru, benang-benang diikat lagi untuk dilapisi warna merah. Pertama ditaburi kemiri, kumpulan benang bermotif ini selanjutnya dijemur sebulan penuh saat musim kemarau. Kemudian dijemur 2 hingga 3 bulan pada musim hujan. Usai dijemur berbulan-bulan, benang-benang diwarnai merah. Warna merah didapat dari campuran akar mengkudu dan daun lobak. Terakhir adalah proses penenunan. Kain sumba tak ada motif yang sama masing-masing kain. Bagi para perajin, pembuatan motif adalah hal utama. Yang paling sulit itu pada waktu kita desain motifnya itu yang membuat sulit karena pada saat kita ikat itu cerita dalam kain itu kita ambil dari budaya nenek moyang kita dulu, jadi kita harus fokus betul sama tenun ikat itu sendiri. Namanya juga diwarnai alami. Untuk itulah ada cara khusus untuk mencuci dan merawatnya. Karena diwarnai dengan bahan alami, maka untuk mencuci kain sumba ini tidak boleh dengan menggunakan mesin cuci ataupun disikat. Nah, untuk membersihkannya cukup direndam dalam sebuah air yang dicampur garam, kemudian direndam kurang lebih selama 5 menit, lalu dikibaskan dan dijemur. Seperti ini. Di Sumba, hinggi atau kain tenun digunakan untuk kaum laki-laki, sedangkan perempuan menggunakan lau atau sarung tenun. Kain Sumba ini tak hanya menarik perhatian turis lokal, melainkan juga sudah terkenal di luar negeri. Pembeli banyak, Mbak. Pembeli banyak, terus tamu-tamu bule juga banyak yang datang sini karena saya punya nama mungkin sudah ada di luar negeri. Kain warisan budaya ini harganya bervariasi, mulai dari 500.000 hingga 25 juta rupiah per lembar. Untuk melestarikan keberadaan warisan budaya, siapa lagi kalau bukan kita sebagai generasi penerus bangsa ini? Novita Sari, Luther Hutagaul melaporkan untuk NET.